Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari kabar rilisnya Xiaomi Redmi Note 15 series pada Kamis 21 Agustus 2025 kemarin. Selanjutnya kabar tanggal menarik datang dari rumor Xiaomi 16 Pro yang akan memiliki versi mini. Update tentang diperkenalkannya Google Pixel 10 Pro Fold sebagai HP foldable pertama yang punya IP68 rating. Hingga bocoran informasi Apple tentang lini produk terbaru mereka. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP kamera terbaik dari Huawei. Huawei Pura AT Ultra resmi duduki puncak DxO Mark lewati iPhone dan Oppo. Huawei Pura AT Ultra resmi dinobatkan sebagai smartphone dengan kamera terbaik di dunia oleh DxO Mark pada Agustus 2025, menggeser Oppo Find X8 Ultra. Pura AT Ultra meraih skor 175 poin, unggul jauh dari Find X8 Ultra, Vivo X200 Ultra, hingga iPhone 16 Pro Max. DxO Mark menilai keunggulan utama smartphone ini terletak pada hasil foto yang konsisten, dengan warna hidup, detail tajam, serta pencahayaan alami di berbagai kondisi. Kamera portraitnya juga dipuji berkat warna kulit natural dan efek bokeh lembut yang rapi dalam memisahkan subjek dari background. Tak hanya itu, dual periscope telefoto kameranya sanggup menjaga detail saat zoom jarak jauh. Sementara kamera ultrawide-nya mampu menangkap angle sudut super lebar tanpa menurunkan kualitas fotonya. Sementara untuk video, hasilnya juga stabil, detail, dan jernih, bahkan saat direkam sambil bergerak. Rahasia Apple bocor, semua panik. Apple sengaja bocorkan rahasia produk baru atau cuma strategi marketing? Dilansir dari kompas.com, Apple baru saja menjadi sorotan setelah secara tidak sengaja membocorkan kode perangkat keras di dalam software mereka. Bocoran ini memberi gambaran roadmap produk Apple dari akhir 2025 hingga 2026 mendatang. Beberapa perangkat baru yang terungkap antara lain adalah HomePod mini generasi terbaru dengan chip lebih cerdas, dukungan Wi-Fi 6E, serta kemungkinan hadir dalam warna baru. Kemudian ada Apple TV terbaru yang diperkirakan akan menggunakan chip A17 Pro, sehingga menghadirkan performa setara konsol game dengan harga sekitar 2,4 juta rupiah. Selain itu muncul kode untuk Apple Studio Display 2 dengan teknologi mini LED yang kemungkinan rilis di 2026 bersamaan dengan Mac chip M5. Lalu untuk tablet, iPad mini baru akan dibekali chip A19 Pro. Bahkan ada rencana untuk merilis versi OLED di 2026. Sementara untuk iPad entry level akan ditenagai chip A18 dengan dukungan AI. Bocoran lainnya juga menyebutkan bahwa Apple juga akan merilis Apple Vision Pro 2 dengan chip M5 dan strap baru, serta Apple Watch Series 11, Ultra 3, dan SE 3 dengan chip S11 yang lebih efisien. HP 1 jutaan Xiaomi baru, Redmi 15C resmi rilis di Indonesia. Baterai badak di harga sejutaan. Xiaomi baru saja resmi meluncurkan Redmi 15C di Indonesia sebagai ponsel entry level dengan fitur yang cukup menarik di kelasnya. Keunggulan utamanya terletak pada baterai jumbo 6000 mAh yang didukung pengisian cepat 33 watt. Xiaomi mengklaim daya tahan baterainya mampu memutar video hingga 22 jam non-stop dan musik hingga 82 jam. Untuk layar, Redmi 15C membawa panel IPS LCD 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz dan sertifikasi TÜV Rheinland agar lebih nyaman di mata. Pada sektor kamera, tersedia kamera utama 50 megapiksel yang mampu merekam video up to 1080 pixel 30 fps. Menariknya, Xiaomi menjanjikan 4 kali pembaruan OS, 6 tahun patch keamanan, serta garansi 15 bulan untuk smartphone murah satu ini. Sementara soal harga, Redmi 15C sendiri dibanderol Rp1.599.000 untuk versi 6/128 GB dan Rp1.799.000 untuk versi 8/256 GB dengan penjualan perdana mulai 25 Agustus 2025 secara online maupun offline. Pixel 10 series resmi rilis. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, dan Pixel 10 Pro XL rilis resmi. Segini harganya.
Google resmi meluncurkan Pixel 10 series yang terdiri dari Pixel 10, Pixel 10 Pro, dan Pixel 10 Pro XL dalam acara tahunan Made by Google beberapa hari lalu. Ketiga ponsel ini hadir dengan chipset Tensor G5 3 nanometer serta chip keamanan Titan M2 dan menjalankan Android 16 dengan antarmuka baru Material 3 Expressive. Pixel 10 kini membawa 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan telefoto 10,8 megapiksel dengan zoom optik 5 kali. Sementara itu, Pixel 10 Pro dan Pro XL menawarkan peningkatan pada daya tahan baterai serta pengisian QI2 Near Cable. Pixel 10 Pro mengusung baterai 4870 mAh dengan kemampuan pengecasan 30 watt secara kabel dan 15 watt QI2 Near Cable. Sedangkan Pixel 10 Pro XL punya baterai lebih besar di 5200 mAh dengan charger 45 watt secara kabel dan 25 watt QI2 Near Cable. Google juga menjanjikan pembaruan OS dan keamanan hingga 7 tahun untuk ketiganya. Dan masalah harga, Pixel 10 dibanderol mulai $799 atau sekitar 13 juta. Pixel 10 Pro dari $999 atau 16,2 juta. Dan Pixel 10 Pro XL dibanderol $1.199 atau sekitar 19,5 juta di pasar Amerika. HP foldable anti-air pertama. Google Pixel 10 Pro Fold resmi jadi foldable smartphone pertama dengan IP68. Google akhirnya merilis Pixel 10 Pro Fold dalam acara Made by Google di New York beberapa hari yang lalu. Smartphone lipat ini hadir sebagai penerus Pixel 9 Pro Fold dan membawa banyak pembaruan penting. Beberapa di antaranya adalah engsel tanpa gear atau gearless hang yang lebih kuat, layar luar lebih besar, baterai terbesar di lini foldable Pixel, serta ditenagai chip Tensor G5 dengan dukungan AI canggih. Dari sisi ketahanan, Pixel 10 Pro Fold sudah mengantongi sertifikasi IP68 yang artinya tahan air hingga kedalaman 1,5 meter dalam 30 menit dan terlindungi maksimal dari debu. Sertifikasi ini bahkan lebih unggul dibanding Galaxy Z Fold 7 yang hanya IP48. Untuk harga, Pixel 10 Pro Fold dijual mulai $1.799 atau sekitar 28,8 juta. Untuk varian 16/256 GB, $1.919 atau sekitar 30,7 juta untuk yang 16/512 GB dan $2.149 atau sekitar 34,4 juta untuk versi tertinggi 16 GB per 1 TB. Snapdragon 7 Gen 4 terbaru Realme P4 dan P4 Pro resmi dijual. Harga 3 jutaan dengan baterai 7000 mAh. Realme resmi meluncurkan seri P4 sebagai penerus P3 yang terdiri dari dua versi, yaitu P4 Pro dan P4 5G. Keduanya hadir dengan baterai besar 7000 mAh, dukungan fast charging 80 watt, serta layar OLED 6,8 inci dengan refresh rate 144 Hz. Realme P4 Pro membawa layar 1280 pixel plus dengan kecerahan puncak 6500 nits yang dilindungi Gorilla Glass 7i dan memiliki sensor sidik jari di bawah layar. Smartphone ini ditenagai Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8 atau 12 GB dan penyimpanan hingga 512 GB. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel. Harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp25.000 atau sekitar 4,7 juta rupiah. Sementara itu, Realme P4 mengandalkan Dimensity 7400, RAM 6 atau 8 GB dan penyimpanan hingga 256 GB dan dibanderol dengan harga mulai dari Rp18.500 atau sekitar 3,5 juta rupiah. HP 2 jutaan terbaru Honor X7C resmi diperkenalkan pakai Snapdragon 4 Gen 2. Honor baru saja meluncurkan Honor X7C 5G di India sebagai versi peningkatan dari X7C 4G yang rilis tahun lalu. HP kelas menengah ini dibekali Snapdragon 4 Gen 4, RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB serta menjalankan Magic OS 8.0 berbasis Android 14. Layar berukuran 6,8 inci Full HD Plus LCD dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak 850 nits.
Max. Dari segi ketahanan, ponsel ini memiliki sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistance serta IP64 untuk perlindungan debu dan percikan air. Sektor kameranya terdiri dari 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Fitur lainnya termasuk pemindai sidik jari samping, speaker stereo, dan jack audio 3,5 mili. Fitur lainnya termasuk baterai berkapasitas 5200 mAh dengan fast charging 35 watt, dukungan dual SIM, Bluetooth 5.0, dan Wi-Fi dual band. Honor X7C 5G ini sendiri tersedia dalam warna Moonlight White dan Forest Green dan dijual seharga Rp14.999 atau sekitar 2,5 juta rupiah. Infinix Hot 6i 5G resmi rilis. Pakai Dimensity 6400 dan baterai 6000 mAh. Infinix Hot 6i 5G cuma 1,7 jutaan. Infinix akhirnya merilis Hot 6i 5G guna melengkapi varian 4G yang hadir pada bulan Juli lalu. HP ini ditenagai chip Dimensity 6400, menjalankan XOS 15.1 berbasis Android 15 dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB yang masih bisa diperluas hingga 2TB lewat microSD. Layar depannya berukuran 6,75 inci HD+ LCD 120Hz dengan kecerahan puncak 670 nits. Namun menggunakan notch kamera depan 5 megapiksel turun dari 8 megapiksel di versi 4G. Sementara di belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan satu sensor tambahan. Kapasitas baterainya meningkat menjadi 6000 mAh tetapi kecepatan pengecasannya diturunkan dari 45 watt ke 18 watt. Untungnya tersedia fitur reverse charging 10 watt. Fitur lainnya termasuk Infinix AI, slot microSD khusus, IP64 rating, IR blaster, dan sensor sidik jari samping. Infinix Hot 6i 5G hadir dalam warna Shadow Blue, Sleek Black, Monsoon Green, dan Plum Red dengan harga Rp9.999 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Xiaomi 16 Pro versi mini. Xiaomi dikabarkan akan merilis Xiaomi 16 Pro mini di bulan September 2025. Xiaomi dikabarkan akan meluncurkan Xiaomi 16 Pro Mini bersamaan dengan seri Xiaomi 16 dan 16 Pro pada September di Tiongkok. Meski berukuran compact, tapi HP ini tetap dibekali chip Snapdragon 8 Elite 2 sama seperti model flagship lainnya. Menurut bocoran terbaru, Xiaomi 16 Pro Mini akan hadir dengan layar OLED 6,3 inci, desain baru dengan sudut melengkung besar, serta bezel ultra tipis berkat teknologi LiPo. Untuk kamera, perangkat ini disebut membawa sensor utama berukuran besar dan kemungkinan kamera periskop, meski detail megapikselnya belum diungkap. Sektor keamanan diperkuat dengan sensor sidik jari ultrasonic di bawah layar serta bodi dengan perlindungan anti air. Daya tahannya didukung baterai 6300 mAh lengkap dengan fitur pengisian nirkabel. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Redmi Note 15 resmi rilis. Akhirnya Redmi Note 15 muncul guys. Ini dia spek dan harganya. Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Note 15 di Tiongkok bersama Note 15 Pro dan Pro Plus. HP ini membawa peningkatan dari pendahulunya, mulai dari baterai lebih besar, layar lebih terang, hingga fitur terbaru. Redmi Note 15 hadir dengan layar OLED 6,77 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, serta kecerahan puncak hingga 3200 nits, dengan sistem keamanan yang sudah mendukung fingerprint di layar. Ditenagai Snapdragon 6 Gen 3, smartphone ini menawarkan pilihan RAM hingga 12GB dan penyimpanan 256GB. Sementara sistem operasinya sudah menjalankan HyperOS 2 berbasis Android 15. Untuk kamera, tersedia lensa 50MP sebagai kamera utama dengan sensor Light Fusion 400 serta kamera depth 2MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Baterainya 5800 mAh dengan fast charging 45W dan dukungan reverse charging 18W. Untuk harganya sendiri, Redmi Note 15 ini dibanderol mulai dari Rp999.
yuan atau sekitar 2,2 juta untuk varian 6 per 128 GB hingga 1.499 yuan atau sekitar 3,2 juta untuk 12 per 256 GB.